Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Muslim gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi ini masuk kedatangan saya ke sekolah Ibu, saya mau sedikit wawancara mengenai tugas saya di Calon Guru Penggerak. Nah, di sini tugas saya itu di modul 3.1. Nah, di sini saya menanyakan kepada Ibu sebagai pimpinan sekolah ini bagaimana nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Iya baik. Di sini ada beberapa nanti yang saya tanyakan. Jadi mudah-mudahan Ibu perhatikan Bu. Iya boleh Pak Muslim. Oke. Jadi langsung saja Bu ya. Boleh. Oke. Nah, di sini mengenai dilema etika. Iya. Nah, jadi langsung saja Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau dibilang rujukan moral? Kalau selama ini saya mengidentifikasi kalau yang dikatakan dilema etika atau bujukan moral, kita misal dari dilema etika ya, saya pernah mengalami di sekolah ini ketika bertentangan antara perasaan saya, rasa sayang saya, tetapi dengan satu hal untuk kemajuan orang lain gitu. Misal ada satu kasusnya seperti ada beberapa guru yang pindah dari sini sebagai kepala sekolah. Misalnya saya nggak, rasanya sayang banget gitu ya, karena mereka kan sebagai tumpuan saya di sekolah gitu. Harus keluar menjadi kepala sekolah, meninggalkan sekolah ini, itu jadi satu pertentangan batin dalam diri saya. Saya kasih atau enggak, tetapi karena saya tidak mungkin menghambat namanya kemajuan seseorang, maka saya berilah izin kepada mereka, saya ikhlaskan untuk kemajuan mereka, silakan untuk menjadi kepala sekolah gitu. Dan alhamdulillah dari sekolah ini sudah ada 2 kepala sekolah. Nah, yang seperti itu mungkin sesuatu kebenaran dibandingkan dengan satu rasa sesuatu hal yang benar dengan rasa sayang, itu mungkin saya anggap dilema etika. Bagaimana menurut Bapak? Begitu Kak? Ya, saya kan bertanya rasa itu salah satu kasus yang di sini kan. Iya. Jadi ada dilema yang rasa, sebenarnya rasa istilahnya Ibu bukan tidak memberi izin keluar, tapi kan Ibu di sini sebagai pimpinan, bagaimana sekolah Ibu supaya maju dengan tenaga guru yang luar biasa. Nah, betul. Di sisi lain mereka juga punya karir sebagai guru, pasti ada tingkatannya. Iya, betul. Jadi memang situ memang dilema lah. Dilema betul Pak. Ya. Jadi selanjutnya Bu, selama ini kan tadi itu sudah sampaikan itu dilema Ibu karena beberapa guru sudah menjadi pimpinan di sekolah yang lain. Nah, bagaimana lah Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus lain kan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Iya. Di sini ada 2 kepentingan kan Ibu, yang sama-sama benar ya kan, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi itu boleh disampaikan ya kan. Berarti sebenarnya itu mau saya tanyakan, tapi dari Ibu sudah mencakup 2 ini ya kan Bu. Ya. Nah, di sini kelanjutannya langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Pertama saya biasanya kalau saya menghadapi suatu dilema seperti itu, saya pertama itu ngomong sama diri sendiri dulu. Jadi saya manajemen diri dulu. Saya tanya dulu ke diri saya, oh iya bisa kak gitu kan. Jadi pertama itu ke diri dulu gitu. Setelah itu saya tanya ke orang lain, biasanya gitu. Saya ajak orang lain untuk berkomunikasi gitu, supaya saya nggak stres sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi saya ajak kawan untuk berkomunikasi kayak gini gitu, atau kepada suami gitu. Baru saya memutuskan untuk mengambil satu tindakan gitu, iya atau tidak. Berarti seperti itu ya, seperti kayak kita kucing ya. Bila kita ada suatu kendala atau masalah, kita bisa minta bantuan rekan kerja, bagaimana menyelesaikan satu. Oke, selanjutnya Bu, dalam hal apa saja yang Ibu anggap penting dalam mengambil keputusan
keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, maksudnya Pak dalam hal apa saja? Gimana tadi? Di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, bukan hanya saja yang Ibu contohkan tadi, tapi kan begitu banyak dilema etika yang bisa. Saya rasa yang paling efektif itu adalah berkomunikasi dengan teman-teman, dengan guru-guru juga. Jadi setelah saya berkomunikasi, baru saya flashback kembali ke diri saya dan saya memutuskan. Jadi masukan-masukan dari teman itu saya jadikan satu masukan untuk membuat satu keputusan yang besar gitu. Jadi saya rasa yang paling efektif itu komunikasi dan atau coaching ya tadi ya, istilahnya saya coaching dulu dengan teman sebelum memutuskan satu kebijakan atau keputusan gitu. Intinya sangat penting coaching ya. Iya. Jadi nanti saya juga sebagai pimpinan mengetahui kan Bu, saya juga bisa nanti menerapkan apa yang sudah diterapkan. Nah selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Iya. Saya biasanya kalau dalam menyelesaikan kasus, kalau misalnya ada satu kasus dilema yang saya hadapi gitu, saya biasanya langsung cepat gitu. Maksudnya tidak mau menunggu sampai besok-besok gitu. Jadi kalau ada satu hari ini kasusnya, silakan langsung saya selesaikan gitu. Jadi supaya itu nggak numpuk. Biasanya kalau saya bawa pulang, itu besoknya nggak akan saya kerjain gitu. Jadi supaya nggak lupa dan semangatnya masih on, saya biasanya langsung begitu ada kasus langsung selesaikan. Berarti setiap ada kasus dilema ataupun apapun itu, kalau bisa segera gitu. Iya. Tidak perlu menunggu nantilah gitu. Iya. Kita pun tidak tahu nanti mana tahu ada. Takutnya masuk angin. Iya. Masuk angin nggak jadi gitu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Bu, adakah tadi kan Ibu bilang memang dibantu ya kan? Iya. Ada istilahnya kita sudah dekat. Tadi sini saya mau menanyakan juga, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang membantu saya tadi sudah saya sebutkan ya, biasanya guru-guru senior yang saya anggap mampu untuk diajak teman bicara atau beberapa orang lain, orang dekat gitu ya, misal suami saya gitu, walaupun dia hanya mendengarkan, tetapi saya rasa saya bisa dapat masukan dan langsung dapat ide untuk menyelesaikan kasus itu gitu. Jadi orang-orang terdekat itu saya butuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Berarti faktornya banyak, bukan hanya dari rekan. Kalau di sekolah mungkin rekan di sekolah, tapi di lingkungan rumah kita juga, suami, keluarga, walaupun hanya sebagai pendengar. Saya rasa kalau udah dia mendengarkan gitu, saya langsung kalau diginiin kayak gini ya gitu. Jadi saya langsung dapat ide. Tapi kalau saya pendam sendiri nggak keluar idenya gitu. Nah, terakhir lainnya Bu, saya tanyakan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang mengambil keputusan dilema itu? Oke, kalau pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi itu artinya kesabaran, mawas diri, kemudian pengendalian emosi, kemudian bagaimana cara bekerja sama, mendengarkan dan didengarkan. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya petik. Artinya saya menjadi lebih sabar gitu, menjadi lebih dewasa dalam membuat keputusan. Kemudian saya jadi lebih bisa mendengarkan orang lain, jadi bisa mendengar orang lain, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya hikmah yang bisa saya petik. Pasti dari penyampaian itu banyak apa pelajaran untuk kita sendiri, untuk kita sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa menerapkan atau mencontoh lah dibilang apa yang sudah dilakukan, bagaimana penyelesaian dilema etika tadi kan. Ada dia dari benar dan benar ya kan Bu. Jadi karena kita benar, memang benar satu sisi, yang satu sisi benar. Macam Ibu contohkan tadi, benar. Ibu
hati ibu tidak memberikan hal itu keluar, tapi ibu mau meningkatkan kualitas sekolah. Iya. Nah di sisi lain benar juga mereka mau meningkatkan karir. Jadi sebenarnya di antara benar dan benar, berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan sampai saat ini keputusan-keputusan seperti itu jadi apa ya? Jadi satu cara saya untuk rekan-rekan di sini, guru-guru di sini, kalau ada yang mau meningkatkan karir silahkan. Gitu. Saya rasa kalau dia hanya di sini artinya dia tidak bisa berkembang, jadi dia harus keluar dan bisa mencari jati dirinya. Seperti itu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saya untuk memenuhi tugas CGP saya modul 3.1. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti bisa saya terapkan jika Oke, terima kasih Bu atas waktu Ibu. Sukses. Iya, sukses untuk Pak Mus ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabar Bu? Sehat Pak. Jadi begini Bu, saya kan hari ini ingin mewawancara Ibu mengenai bagaimana pengambilan keputusan di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu kan sebagai pimpinan di sekolah, jadi saya maulah tanggapan Ibu. Dan ini salah satu tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1. Nah, jadi kira-kira Ibu bersedia ya Bu? Bersedia Pak. Nah, yang pertama di sini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Itu bagaimana? Saya jawab ya Pak. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Jadi begitu Bu ya, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi Ibu bisa membedakan tadi ya kepada kan guru gitu lah Bu ya, di bawah pimpinan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dia sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak. Saya jawab ya Pak. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan mengenai
kasus mana yang ada dua kepentingan, sama-sama yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini sudah Ibu jelaskan tadi, mengandung nilai kebenaran dan kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, seperti itu ya. Jadi dilema yang Ibu jawab tadi itu dilema kebaikan dan kebajikan. Jadi sama-sama tidak ada yang salah, ya kan Bu. Cuman hanya kita melihat rasa adil, kasihan tadi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Misalnya contohnya pada saat ujian sekolah, ya kan Bu. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Terima kasih Pak. Yang bisa saya lakukan ialah suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu kita buat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang ada ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itulah apa tadi Bu, pengambilan keputusan Ibu dalam kasus-kasus dilema etika, ya kan Bu? Ya, Pak. Jadi mungkin itu saya sangat tertarik seperti itu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan. Nanti saya mudah-mudahan juga bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah selanjutnya ya Bu, Ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Pak. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Nah selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa saja yang Ibu jalankan? Mengenai itu ya Pak, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi di sini Bu, saya mau bertanya lagi. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, Pak. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang memudahkan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini dalam faktor-faktor itu ya bagaimana Ibu memudahkan lah ya Bu untuk pengambilan keputusan kepada istilahnya sebagai pimpinan lah ya Bu ya, untuk menyelesaikan
kasus-kasus dilema etika. Nah, di sini Bu, satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Oke, berarti tadi dari tanggapan pertanyaan saya yang terakhir, si Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi jenis kasus harus dilakukan lebih awal, ya Bu ya, dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan kita bisa diambil dengan sesuai prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Berarti kita ini Bu bukan seolah-olah berpihak pada murid. Jadi pada intinya dalam keputusan ini Bu, kita semua berpihak pada murid ya Bu ya. Oke, dari sekian banyak tanggapan Ibu dari pertanyaan saya semakin yakin suatu saat saya nanti akan menerapkan bagaimana dilema etika yang benar untuk memutuskan keputusan antara dilema etika dan atau bujukan moral. Jadi dan di sini saya banyak berterima kasih kepada Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya dalam wawancara tugas saya di dalam guru penggerak di modul 3.1. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan bisa melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju